lagi sama aku. Teman-teman sering denger gak sih legenda Jaka Tarub? Ternyata legenda ini berasal dari Jawa Tengah loh. Kira-kira legendanya nyeritain tentang apa ya? Dari yang aku baca-baca, Jaka Tarub menceritakan tentang seorang pemuda yang bisa dapat pasangan seorang bidadari. Teman-teman pasti penasaran kan gimana cara dia bisa dapat seorang bidadari? Pasti teman-teman mau cari tahu caranya nggak sih? Biar siapa tahu kita bisa dapat seorang bidadari juga. Nah, jadi aku ceritain ya tentang cerita ini. Teman-teman simak baik-baik. Jadi pada zaman dahulu di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang pemuda tampan baik hati namanya Jaka Tarub. Meskipun ia sangat rajin bekerja, hatinya selalu merasa kesepian. Ia ditinggal sendirian oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Walaupun ia memiliki banyak teman, ia selalu merindukan kehadiran seorang pendamping hidup. Suatu hari, Jaka Tarub pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara tawa seorang perempuan yang merdu dan lembut. Suara itu terdengar seperti berasal dari tempat yang penuh kedamaian. Penasaran dong, Jaka Tarub mengikuti suara tersebut. Setelah berjalan jauh, ia tiba di sebuah telaga yang indah, tapi telaga ini tersembunyi di antara pohon-pohon tinggi. Di sana, ia melihat 7 bidadari sedang mandi dengan air yang jernih. Wajah mereka bercahaya seperti rembulan. Tawa mereka terdengar seperti nyanyian yang merdu yang menenangkan hati. Di tepi telaga ada selendang-selendang yang bersinar tergeletak di atas rumput. Jaka Tarub terpesona dan ia menyadari bahwa perempuan-perempuan ini bukan manusia biasa. Mereka adalah bidadari yang turun dari hayangan. Salah satu dari mereka, seorang bidadari yang paling cantik, menarik perhatian Jaka Tarub lebih dari yang lain. Ia merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan hati yang gelisah, Jaka Tarub memutuskan untuk mengambil salah satu selendang bidadari itu. Ia berpikir, jika ia bisa menyembunyikan selendang itu, maka bidadari tersebut tidak akan bisa kembali ke kayangan dan mungkin akan tetap tinggal bersamanya. Setelah mandi, para bidadari mengenakan selendang mereka dan bersiap untuk kembali ke kayangan. Namun, ketika Nawang Wulan bidadari yang paling cantik mencari selendangnya, ia panik. "Selendangku hilang, aku tidak bisa kembali tanpa selendang ini," serunya penuh kecemasan. Saudara-saudara Nawang Wulan mencari ke seluruh penjuru telaga. Namun, sayangnya mereka tidak menemukannya. Dengan berat hati, mereka harus meninggalkan Nawang Wulan sendirian di bumi. Nawang Wulan merasa sangat sedih dan bingung. Tiba-tiba, Jaka Tarub muncul di hadapannya. "Mengapa kau menangis, Nawang Wulan?" tanya Jaka Tarub dengan suara lembut. "Apa yang terjadi?" Nawang Wulan menjawab, "Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu." Jaka Tarub berpura-pura baik hati dan berkata, "Jangan khawatir, Nawang Wulan. Tinggallah di rumahku sampai kau menemukan selendangmu." Karena tidak ada pilihan lain, Nawang Wulan akhirnya menerima penawaran Jaka Tarub. Ia tinggal bersama Jaka Tarub. Hari demi hari telah berlalu. Mereka menjadi semakin dekat. Cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Jaka Tarub mencintai Nawang Wulan dan akhirnya mereka menikah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai satu orang perempuan yang sangat cantik. Namun, ada satu hal yang membuat Jaka Tarub penasaran. Setiap kali Nawang Wulan memasak, ia hanya menggunakan 1 butir padi yang hasilnya bisa dimakan oleh satu keluarga. Suatu hari, rasa penasaran Jaka Tarub semakin besar. Ia bertanya pada Nawang Wulan, "Nawang Wulan, mengapa kau hanya menggunakan 1 butir padi untuk memasak? Bukankah itu tidak cukup?" Nawang Wulan tersenyum dan menjawab, "Itu adalah rahasia bidadariku.
Tetapi ada satu hal yang harus kau ingat, Jaka. Jangan pernah membuka tempat nasi ketika aku sedang memasak. Itu adalah janji yang harus kau pegang. Jaka Tarub pun berjanji untuk tidak melanggar peraturan dari Nawang Wulan. Namun rasa penasarannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Suatu hari ketika Nawang Wulan pergi bekerja di ladang, Jaka Tarub tidak bisa menahan dirinya. Ia membuka tempat nasi dan di sana ia menemukan satu butir padi saja. Namun sejak saat itu keajaiban itu hilang. Nasi yang dimasak Nawang Wulan tidak lagi cukup untuk dimakan satu keluarga. Jaka Tarub menyesal. Ia merasa bahwa ia telah mengetahui rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Tak lama setelah itu, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang selama ini ternyata disembunyikan sama Jaka Tarub. Ia sangat terkejut dan kecewa. "Jadi kamu yang selama ini nyembunyiin selendangku?" tanyanya dengan suara gemetar. Matanya penuh kesedihan. Jaka Tarub pun merasa menyesal. Aku melakukannya karena aku mencintaimu, Nawang Wulan. Aku takut kehilanganmu." Namun, Nawang Wulan berkata dengan penuh kesedihan, "Cinta itu harus didasari kepercayaan dan kejujuran, Jaka. Aku harus kembali ke Kayangan. Aku tidak bisa tinggal di sini jika kepercayaan itu saja sudah rusak." Dengan hati yang berat, Nawang Wulan mengenakan selendangnya dan bersiap untuk kembali ke Kayangan. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Jaka, "Jagalah anak kita dengan baik, Jaka. Aku akan selalu mendoakan kalian." Jaka Tarub hanya bisa menatap langit dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa meskipun ia sangat mencintai Nawang Wulan, ia telah melakukan kesalahan besar dengan tidak menepati janji dan merusak kepercayaan yang seharusnya dipelihara. Dari kejadian itu, Jaka Tarub belajar bahwa cinta sejati hanya bisa tumbuh jika dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan. Meskipun Nawang Wulan tidak lagi bersamanya, Jaka Tarub tetap menjaga anak mereka dan mengingat dengan tulus pesan Nawang Wulan. Jadi gimana teman-teman? Kisahnya sangat mengharukan gak sih? Dari cerita ini kita belajar untuk menjaga kepercayaan yang harusnya kita pelihara. Nah, jadi jangan coba-coba berbohong dan merusak kepercayaan itu ya.